Bismillahirrohmanirrohim. Halo Sobat UMKM. Pernah bertanya kenapa ada bisnis yang terus bertumbuh, sementara banyak bisnis lainnya berhenti di tahun pertama atau di tengah jalan? Salah satu pembeda yang sering terlewat adalah bisnis plan. Di video ini, kami akan membahas cara cepat membuat bisnis plan UMKM kuliner yang sederhana, realistis, dan langsung bisa kamu praktikkan untuk bisnis kamu sendiri. Yuk, kita mulai. Pertanyaan selanjutnya, kenapa banyak UMKM gagal berkembang? Seringkali masalahnya bukan karena produknya kurang bagus, melainkan karena bisnis dijalankan tanpa perencanaan yang jelas. Mulai dari asal buka usaha, target pasar yang belum tepat, perhitungan modal yang kurang matang, hingga harga jual yang tidak dihitung dengan benar. Sadar atau enggak, banyak bisnis plan gagal sebelum bisnisnya berjalan. Penyebabnya ada 3, terlalu rumit, angkanya nggak realistis, atau sekadar copy-paste template orang lain. Padahal, bisnis plan yang baik bukan yang paling panjang atau paling keren, melainkan yang sesuai dengan kondisi bisnis dan bisa benar-benar dijalankan. Lalu, bagaimana solusinya? Sederhana, kamu nggak perlu membuat bisnis plan yang tebal dan rumit. Untuk UMKM kuliner, cukup fokus pada 6 hal penting: produk yang dijual, target pelanggan, kebutuhan modal, target omset, strategi promosi, dan keunggulan yang membedakan bisnismu dari kompetitor. Kalau 6 hal ini sudah jelas, kamu sudah punya fondasi bisnis yang jauh lebih kuat dan terarah. Mungkin kamu bertanya, apakah bisnis plan benar-benar penting untuk UMKM? Jawabannya, iya. Bisnis plan membantu kamu tetap fokus pada tujuan, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, dan mengukur perkembangan bisnis secara lebih objektif. Karena bisnis yang bertumbuh bukan hanya yang sibuk setiap hari, tetapi yang tahu kemana arah pertumbuhannya. Sekarang kita masuk ke langkah praktis berikutnya, yaitu menentukan konsep bisnis. Jangan asal jualan hanya karena sedang viral. Konsep bisnis yang kuat biasanya dibangun dari 3 hal: minat, keuntungan, dan celah pasar. Pilih sesuatu yang kamu kuasai, pastikan ada yang mau membeli, lalu cari kebutuhan yang belum banyak dipenuhi. Contohnya, kamu jago masak, daerahmu ramai karyawan, tetapi belum ada catering diet. Nah, disitulah peluang bisnis bisa muncul. Setelah konsep bisnis sudah jelas, sekarang saatnya menentukan target pelanggan. Ingat, semua orang bukan target pasar. Karena jualan ke semua orang sama dengan tidak jualan ke siapa-siapa. Misalnya, bukan sekadar orang yang ingin makan siang, tetapi karyawan kantor yang mencari makan siang cepat dengan harga terjangkau. Semakin spesifik target marketnya, semakin efektif promosinya. Langkah berikutnya adalah menentukan produk utama. Jangan mencoba menjual semuanya sekaligus. Fokus lebih penting daripada banyak pilihan. Pilih satu hero produk yang menjadi ciri khas bisnismu, lalu tambahkan beberapa produk pendukung dan satu minuman dengan margin yang baik. Di awal, 4-5 menu sudah lebih dari cukup. Karena terlalu banyak menu bukan berarti lebih laku, justru sering membuat biaya naik dan kualitas sulit dijaga. Setelah produknya siap, sekarang saatnya menentukan alasan kenapa pelanggan harus memilih kamu. Itulah yang disebut USP atau Unique Selling Point. Keunggulan ini bisa berasal dari produk yang unik, harga yang bernilai, pengalaman pelanggan yang lebih baik, atau cerita menarik di balik brand kamu. Karena jika bisnismu sama dengan kompetitor, pelanggan akan memilih berdasarkan harga. Dan itu bukan posisi yang ingin kita tempati. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu perhitungan modal. Salah satu kesalahan terbesar UMKM adalah menghabiskan seluruh modal di awal. Padahal, modal yang sehat harus dibagi menjadi investasi awal, modal kerja, dan dana cadangan. Dana cadangan inilah yang sering dilupakan, padahal justru bisa menjadi penyelamat saat penjualan belum sesuai harapan. Ingat, bisnis butuh waktu untuk tumbuh. Dan dana cadangan adalah napas yang membantu bisnis tetap bertahan. Setelah modal awal aman, sekarang kita hitung biaya operasional. Karena bisnis bukan soal berapa banyak yang kamu jual, tetapi apakah hasil penjualannya cukup untuk menutup biaya setiap bulan. Misalnya, jika biaya operasionalmu 10 juta rupiah per bulan, maka kamu perlu menghasilkan omset sekitar Rp333.000 per hari hanya untuk mencapai titik impas. Jadi,
Jangan asal menentukan target penjualan. Mulailah dari menghitung biaya operasional yang sebenarnya. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang kadang dianggap sepele, padahal dampaknya besar, harga jual. Banyak owner resto, kafe, atau rumah makan yang harganya sudah murah, tapi heran kenapa setiap bulan profitnya minim banget, atau bahkan rugi. Salah satu jawabannya, sering sama, HPP tidak dihitung dengan benar sejak awal. Jadi, sebelum menentukan harga jual, hitung dulu semua biaya per porsi sampai tuntas. Setelah itu, lihat harga kompetitor sebagai pembanding, lalu kalikan HPP-mu dengan 1,5. Pakai contoh ayam geprek ini. Jika HPP-nya Rp12.000, maka harga jualnya menjadi sekitar Rp18.000. Dari situlah bisnis yang bertahan lahir. Bukan dari harga yang murah, tetapi dari harga yang tepat. Harga sudah pas, sekarang saatnya mencari pelanggan. Kabar baiknya, promosi tidak harus mahal. Fokus saja pada 4 jalur utama, konten media sosial, Google Business Profile, platform seperti GoFood dan GrabFood, serta membangun database pelanggan. Karena pelanggan lama seringkali lebih mudah menghasilkan penjualan dibanding mencari pelanggan baru. Saat pelanggan puas, promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth akan terjadi secara alami. Sekarang kita masuk ke cara menentukan target omset atau penjualan harian. Banyak pengusaha kuliner merasa kesulitan menentukan target harian, padahal secara sistem, perhitungannya sebenarnya sangat sederhana. Dimulai dari menghitung seluruh biaya bulanan bisnis, dari HPP bahan baku hingga seluruh biaya operasional. Lalu ditambahkan target laba bersih yang ingin dicapai setiap bulan. Setelah itu, seluruh angka tersebut dibagi ke dalam 30 hari operasional. Karena dalam bisnis yang berjalan dengan sistem, setiap hari memiliki peran langsung terhadap target bulanan. Sebagai ilustrasi, jika total kebutuhan bisnismu 12 juta per bulan, maka target harianmu berada di angka Rp400.000. Angka ini bukan sekadar target, tapi arah atau kompas untuk menjaga bisnis tetap sehat dan berkelanjutan. Setelah target omset atau penjualan harian sudah terkunci, kita masuk ke realita pembukuan arus kas di lapangan. Banyak pemula merasa panik dan berhenti di tengah jalan ketika melihat bulan pertama masih menunjukkan angka kerugian. Padahal secara sistem, ini adalah hal yang sangat wajar. Di fase awal, struktur pengeluaran memang biasanya lebih tinggi dibandingkan pemasukan. Di titik ini, kunci utamanya sederhana, pastikan arah pemasukan tetap bergerak naik, meskipun belum stabil. Titik impas atau break-even point umumnya baru tercapai di bulan kedua atau ketiga. Tugas utama di fase ini adalah menjaga efisiensi operasional agar tetap terkendali, hingga sistem bisnis mulai terbentuk secara stabil dan menciptakan surplus cash flow di bulan-bulan berikutnya. Agar lebih terbayang, mari kita lihat simulasi perjalanan bisnis dari warung ayam geprek Bu Sari. Dengan modal Rp6 juta, ia memulai usaha dengan fokus pada 4 menu andalan. Di bulan pertama, sesuai siklus sistem bisnis, penjualan masih berada di sekitar 25 porsi per hari, yang pada tahap ini difokuskan untuk menutup biaya operasional. Namun ia tetap konsisten. Memasuki bulan ketiga, setelah mulai terhubung dengan platform ojek online, omsetnya mulai naik sekitar 40%. Puncaknya di bulan ke-6, bisnis ini sudah berada di fase yang lebih stabil, dengan laba bersih sekitar 4 hingga 5 juta rupiah per bulan, dan siap melangkah ke ekspansi cabang berikutnya. Kunci dari perjalanan ini sederhana, konsep bisnis yang jelas, pengelolaan biaya yang terkontrol, dan promosi yang dilakukan secara konsisten. Sebagai penutup, berikut 4 tips penting dalam merancang bisnis plan UMKM yang realistis. Pertama, mungkin muncul pertanyaan, apakah satu halaman benar-benar cukup? Jawabannya, sangat cukup, karena bisnis plan UMKM bukan dokumen panjang untuk investor, melainkan panduan eksekusi sederhana. Cukup berisi target market, HPP, dan target harian. Semakin sederhana, justru semakin mudah dijalankan. Kedua, gunakan proyeksi yang konservatif. Biasakan untuk menghitung dengan asumsi pendapatan lebih rendah dan biaya lebih tinggi, agar kamu lebih siap secara mental dan operasional. Ketiga, lakukan evaluasi secara rutin setiap bulan. Dan yang keempat, yang paling krusial, tes dulu, scale kemudian.
Validasi pasar dalam skala kecil, sebelum menambah modal dalam jumlah besar. Sebagai kesimpulan dari seluruh materi ini, mari kita pegang 4 aturan utama dalam membangun bisnis yang bersistem. Pertama, bisnis plan itu sederhana. Tidak perlu tebal, yang penting bisa langsung dijalankan. Kedua, hitung terlebih dahulu sebelum membuka usaha. Jangan pernah menebak modal maupun target harian tanpa perhitungan yang jelas. Ketiga, marketing adalah tentang konsistensi. Dengan memanfaatkan platform gratis dan produk yang tepat, pertumbuhan organik bisa terjadi secara bertahap. Dan keempat, yang paling krusial, mulai sekarang, sempurnakan sambil berjalan. Karena dalam bisnis, rencana terbaik adalah yang benar-benar dieksekusi. Pada akhirnya, inti dari seluruh pembahasan ini sebenarnya cukup sederhana. Hitung dengan jelas, mulai dengan realistis, jalankan dengan konsisten, karena bisnis plan terbaik bukan yang paling sempurna, tetapi yang benar-benar dieksekusi. Jika pembahasan seperti ini bermanfaat, pertimbangkan untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten UMKM berikutnya. Saya tunggu di video berikutnya di channel Sistem UMKM AI.